Kenapa sih Kak kok sering bahas tentang trauma? Bukankah trauma itu sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan lebih baik dilupakan aja, nggak usah diungkit-ungkit lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bersama aku Devi Wasvita. Jadi teman-teman, untuk kamu yang berpikir bahwa trauma adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu dan sesuatu yang sudah tidak ada, sesuatu yang sudah terjadi, ya udah dilupain aja, ngapain diungkit-ungkit lagi? Lagi pula aku nggak ngerasain apa-apa kok sekarang. Tapi kadangkala kamu merasa tidak nyaman, kadangkala kamu merasa galau, sedih, kecewa atas trigger sesuatu yang muncul atau kamu rasakan meskipun itu hal yang kecil. Nah, ini perlu dicari tahu, perlu dikenali sebenarnya apa yang terjadi padaku, kenapa aku seperti ini, dan semoga video ini bisa memberikan jawaban atas pertanyaan yang kamu cari jawabannya selama ini. Sehingga efeknya apa? Sehingga efeknya kamu menjadi lebih mudah untuk bahagia. Jadi teman-teman, trauma adalah luka yang bagi diri itu sulit diatasi, sulit ditoleransi, dan ini tidak harus berasal dari orang yang perang, tidak harus berasal dari orang yang pulang dari peperangan misalkan, tidak harus berasal dari orang yang habis mengalami bencana alam, tapi trauma adalah sebuah peristiwa yang dialami oleh individu, dan individu ini memiliki kapasitas masing-masing untuk menghadapinya. Jadi definisi peristiwa yang menyakitkan bagi masing-masing orang itu berbeda-beda. Dan toleransi orang terhadap rasa sakit atau peristiwa menyakitkan yang dialami itu juga berbeda. Tapi aku tidak tahu alur dari trauma yang aku rasakan itu seperti apa. Dan trauma itu bukanlah alur cerita dari awal, tengah, sampai akhir yang bisa kamu ceritakan secara runtut seperti itu. Tapi trauma ini adalah sebuah gambaran yang muncul sekilas, flashback yang muncul, entah dalam bentuk visualisasi atau dalam bentuk sesuatu yang didengar, yang menimbulkan sensasi perasaan kecewa, sedih, marah, dan emosi negatif lainnya, atau bahkan juga menimbulkan reaksi dalam bentuk sensasi tubuh. Dan dalam orang yang mengalami atau punya trauma itu berbeda-beda. Jadi barangkali trauma yang dimiliki oleh si A dengan si B itu menimbulkan reaksi yang tidak sama. Dan biasanya trigger yang timbul, trigger meskipun itu simpel ya, yang dirasakan, yang muncul, yang menyebabkan seseorang itu jadi ke flashback, keinget masa lalu, trauma menyakitkan yang dirasakan, itu juga bisa menimbulkan dorongan dalam perasaan seperti dorongan ingin memukul, misalkan dorongan ingin melakukan sebuah hal yang sebagaimana pernah dirasakan di masa lalu. Misalkan apa? Misalkan seperti ini, dia punya trauma pernah dipukul oleh orang tuanya. Dia punya trauma itu, kemudian ketika dia mendapatkan trigger yang sama sebagaimana awalnya dia mendapatkan trauma itu, dia bisa melakukan tindakan yang sama juga sebagaimana yang pernah dia dapatkan. Jadi secara sadar dia akan bilang, aku tidak akan mukul sebagaimana ayah aku mukul aku tidak akan mukul sebagaimana ibu memukul aku tidak akan kasar seperti mereka. Tapi ketika trauma ini tidak sembuh atau belum sembuh, dia bisa melakukan hal yang sama, hal menyakitkan sebagaimana yang pernah dia dapatkan sebelumnya dari sebab trauma yang dia punya. Seperti itu. Jadi ini kenapa harus disembuhkan, kenapa aku bahas ini berkali-kali, agar kita semua bisa sembuh dari trauma yang kita punya masing-masing. Kita bisa mengenali diri kita, trauma apa yang aku punya dan bagaimana aku mengatasinya, dengan misalkan ke psikolog, meminta bantuan untuk membantu bagaimana cara mengatasi trauma ini, sehingga kedepannya kita jadi lebih bahagia. Jadi contohnya seperti ini, jika trauma itu berasal dari orang tua, ketika kita masih kecil, orang tua yang seharusnya menjadi tempat aman bagi kita, tempat nyaman bagi kita, tapi malah berperan sebaliknya, menjadi tempat yang membuat kita merasa terancam, menjadi orang yang membuat kita merasa terancam. Dan pada saat itu kita masih kecil, kita tidak tahu harus pergi ke siapa, kita tidak tahu harus bagaimana, kita tidak tahu harus kemana, sehingga yang terjadi kita merasa tidak ada kedekatan emosional sama orang tua kita jadi jaga jarak sama mereka. Orangnya ada, tapi perannya tidak ada. Kita tidak bisa merasakan kedekatan emosional dengan mereka. Karena kita merasa tidak percaya, kita merasa terancam. Barangkali entah karena kekerasan yang kamu lihat, entah karena perkataan buruk yang kamu dengar, yang ditujukan kepada kamu, dan hal lain sebagainya yang menimbulkan luka. Dan ini jika tidak disembuhkan, efeknya dia bisa sulit menjalin kedekatan dengan seseorang. Daripada aku sakit hati, mendingan aku tidak dekat dengan siapapun. Lebih baik aku menjaga jarak dengan ini. Atau ada yang terjadi seperti ini, dia pengen dekat dengan seseorang, sudah dekat tapi dia menghilang, tapi dia menjauh karena takut merasa disakiti, takut terluka kembali sebagaimana trauma yang pernah dirasakan yang masih ada itu. Dan hal ini tidak jarang juga merusak hubungan seseorang, padahal tidak ada apa-apa, namun karena trauma yang masih ada dalam diri, jadi merasa sulit percaya dengan pasangan, kemudian merasa tidak pantas,
merasa takut disakitin sehingga menghilang, sehingga meninggalkan dan lain sebagainya. Jadi trauma ini harus kita hadapi, harus kita sembuhkan, bukan sesuatu yang kita abaikan dan dia hilang begitu saja. Karena kamu ingin bahagia kan? Kita semua pengen bahagia kan? Jadi ayo kita bersama untuk mengatasi. Jika kamu merasa bagaimana cara mengatasinya aku tidak tahu, kamu bisa datang ke profesional, kamu bisa konsultasi ke psikolog untuk membantu kamu. Kamu bisa ke terapis untuk membantu kamu mengenali trauma yang kamu rasakan yang selama ini membuat perasaan kamu tidak nyaman, dan nanti akan dibantu bagaimana cara mengatasinya. Dan yang perlu kita ketahui teman-teman, ternyata trauma ini bukan cuma ngefek ke psikis kita aja, tapi juga ke fisik, yaitu di bagian otak kita. Di bagian otak kita, ketika seseorang mengalami trauma di bagian broca adalah salah satu bagian otak yang memverbalisasikan atau mengkomunikasikan, membahasakan perasaan itu menjadi tidak aktif. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita merasakan emosi sedih, kecewa, dan sebagainya, tapi kita tidak bisa mengkomunikasikan itu. Pernahkah kamu pada posisi kamu galau, kamu sedih, kamu kecewa, kamu marah, tapi ketika ditanya, kamu kenapa? Coba jelaskan tentang apa yang kamu rasakan. Aku nggak tahu. Kamu jawab seperti itu. Nah, ini yang terjadi, jadi harus disembuhkan teman-teman. Dan ternyata ketika seseorang itu sedang trauma, bagian amigdala di otaknya itu selalu aktif, sehingga dia selalu dalam mode waspada. Yang terjadi apa? Seseorang jadi mudah panik, seseorang jadi mudah terkena serangan panik. Karena dia tubuhnya selalu dalam kondisi tegang dan juga waspada. Dan bayangkan kondisi tubuh kita terus-terusan seperti ini. Apa nggak capek? Capek kan ya? Coba kamu tanya ke diri kamu, apa kamu nggak capek? Jadi ayo kita kenalin diri kita kenalin ini luka karena apa ya? Kemudian kita cari tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Karena itu jadi titik awal untuk kita lebih mudah bahagia. Dan trauma, barangkali kamu merasakan atau mengalami, efeknya ada dua. Yang pertama, numb atau orang memilih untuk tidak merasakan apa-apa. Dan yang kedua adalah overwhelmed. Overwhelmed ketika seseorang merasakan berbagai macam perasaan secara bersamaan. Dan bukankah bagus ketika seseorang tidak merasakan apa-apa? Bukankah bagus seperti itu? Daripada dia sedih, nangis, dan sebagainya. Tentu tidak, teman-teman. Tentu tidak. Kenapa? Karena ketika seseorang memilih untuk tidak merasakan apa-apa, itu berarti justru dia merasa sakit. Itu malah tidak enak. Jadi bukan cuma rasa sakit yang hilang, tapi dia juga sulit merasakan bahagia. Orang yang mati rasa itu rasanya kayak gimana sih? Apakah enak seperti itu? Tentu tidak. Jadi kita harus kembali untuk menyehatkan diri kita, untuk menyehatkan emosi kita dengan cara mengenali diri dan menyembuhkan trauma yang kita rasakan. Dan dari apa yang aku sampaikan, kesimpulannya, kita harus mengenali trauma kita. Jika kamu tidak bisa melakukannya sendiri, kamu bisa konsultasi ke psikolog, ke terapis untuk membantu kamu mengenali itu dan membantu kamu untuk mengatasinya. Dengan cara mengakui dulu, aku kenapa ya, bagaimana ini, cara mengatasinya seperti apa. Karena luka itu tidak akan bisa kita sembuhkan kalau kita tidak terima. Dan bagaimana kamu bisa menyembuhkan itu kalau kamu menolak dia. Bagaimana kamu bisa mengizinkan obat itu masuk jika kamu menutup pintunya rapat-rapat sementara kamu yang pegang kuncinya. Jadi kamu buka dulu, izinkan penawarnya masuk, sehingga kamu akan lebih mengenali diri kamu, dan efeknya kamu lebih bahagia. Izinkan diri kamu untuk bahagia. Karena trauma tidak bisa kita selesaikan, tidak bisa kita sembuhkan dengan cuman bilang, ya udah deh biarin aja, udah terjadi di masa lalu juga. Ya udah deh lupain aja, biarlah dia berlalu. Tidak bisa, kita harus sembuhkan, kita harus kenali itu. Dan ingat, setiap masalah hidup kita itu pasti ada solusinya, dan ada rasa sakit pasti ada obatnya. Seperti itu. Semoga video ini bermanfaat teman-teman dan membantu kamu untuk lebih mengenali diri kamu, sehingga harapan kita semua ke depannya kita lebih mudah untuk bahagia, kita jadi lebih bahagia. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Izinkan diri kamu untuk bahagia.